Episode ke-19, Mengikuti Hamid. Sehari semalam Adam tak bisa tidur. Dia terus memikirkan Alika. Dia sudah berkeliling tempat hiburan malam untuk mencari info yang berkaitan dengan minivan yang menculik Alika. Pikiran Adam kacau. Telepon dari Bella pun diabaikan. Dia hanya mengirim pesan agar tak mengganggunya karena lagi menjalankan misi. Ketika pikirannya sangat kalut, seseorang menepuk pundaknya dari belakang. Ternyata orang itu adalah Andika, sahabat sekaligus klien paling setianya. "Tumben lo di sini, kembali ke jalan sesat nih?" tanya Andika. Memang setelah menikah, Adam memberitahu sahabatnya itu bahwa dia ingin berhenti dari dunia hitam, dan Andika sangat setuju akan keputusan sahabatnya itu. Sayangnya malam ini dia melihat Adam kembali di klub membuatnya berpikir untuk sekedar menyapa. "Enggak, gue lagi pusing. Istri gue diculik, sampai sekarang gue nggak tahu dia di mana. Penculiknya juga tak menghubungi." Adam langsung berterus terang kepada Andika. "Apa? Selama ini kamu punya musuh?" tanya Andika. Dia mencoba mengarahkan Adam untuk mencari penculik istrinya. "Banyak, tapi kan mereka nggak ada yang tahu rumah gue," jawab Adam. "Berarti kamu cukup mencari orang yang bermasalah dengan kamu dan tahu siapa kamu," jelas Andika. Mata Adam berkilat sepertinya dia punya nama di kepalanya. "Gue rasa gue udah tahu siapa yang niat jahat sama gue. Cuma gue nggak tahu cara ngebuktiinnya," ucap Adam lagi. "Ya elah, cari tahu dong. Apa perlu gue bantu lo?" tanya Andika. "Boleh juga," sambut Adam, membuat Andika menepuk jidat. Niatnya hanya memberi semangat, ternyata Adam menganggapnya serius. "Jadi aku harus membantumu dari mana?" tanya Andika akhirnya. "Aku mencurigai 2 orang, sepupuku dan Tante Rani," ucap Adam. Mata Andika hampir saja keluar dari tempatnya. Dia tahu Tante Rani adalah seorang germo yang paling terkenal di daerah tempat mereka tinggal. Berurusan dengannya sama juga menggali kubur sendiri. Sedangkan sepupunya Andika jelas tahu kalau orang itu adalah Hamid, seorang CEO kaya raya, pria baik-baik. "Kenapa kamu bisa berselisih dengan kedua orang itu? Lo tahu Tante Rani punya kuasa dan sepupumu punya uang. Aku tak bisa bayangkan jika mereka bersatu. Maka artinya lo menggali kuburanmu sendiri," jelas Andika. "Bukan aku yang bermasalah. Hanya saja istriku mantan tunangan Hamid. Mereka tak jadi menikah karena difitnah oleh Tante Rani." "Ah, sudahlah. Ceritanya panjang. Intinya lo mau bantu gue," jawab Adam. "Baiklah, karena lo gak akan berhasil tanpa bantuan dariku, maka aku akan membantumu," putus Andika. Lelaki itu bersedia membantu Adam karena waktu dia ingin melenyapkan seseorang, dia meminta bantuan Adam. Tanpa pikir panjang, sahabatnya itu langsung menyanggupi. "Sekarang kita harus bagaimana?" tanya Andika lagi. Setelah beberapa saat mereka terdiam dengan pikiran masing-masing. "Lo cukup ke tempat Tante Rani. Minta dicarikan cewek dengan ciri-ciri polos tapi jutek, cantik, kalau perlu terlihat alim, semisalnya memakai jilbab." Ada memberi instruksi kepada Andika. "Oke, besok gue ke sana. Malam ini gue terlanjur berjanji untuk cepat pulang. Bisa-bisa Intan mengunci pintu kalau aku tak pulang," ucap Andika. "Iya, nanti aku kirim foto istriku ke HP-mu," ujar Adam. Oke. Adam dan Andika menikmati malam dengan menonton live musik. Setelah mereka puas, keduanya memutuskan untuk pulang. Adam sengaja mengistirahatkan diri karena rencananya besok dia akan mengintai Hamid seharian. Dia berharap semoga Alika baik-baik saja. Dia tak mau jika ada yang terjadi pada istrinya itu. Sama seperti malam sebelumnya, malam ini Alika tak bisa tidur. Selain karena banyak nyamuk, juga karena tangan dan kakinya masih terikat. Penjaga datang hanya sekali, memberi mereka makan, menemani ke kamar mandi. Setelah semuanya selesai, penjaga kembali. Sampai saat ini Alika tak lagi melihat mereka. Siang tadi semua dihebohkan karena ada satu tahanan dari kamar sebelah mencoba membunuh penjaga saat ke kamar mandi. Akibatnya si penjaga terluka. Si gadis yang melakukan itu segera dieksekusi, dipukuli sampai tak sadarkan diri, lalu ditinggalkan begitu saja. Alika bergidik ngeri.
Dia hanya bisa menutup mata melihat kebingisan si penjaga. Dia berharap semoga secepatnya dia bisa lolos. Keesokan harinya, Adam sudah bersiap dari pagi. Dia mulai menyiapkan alat pengintai, baik berupa kamera sampai alat penyadap. Dia berharap semoga dia bisa menemukan titik terang dan Alika segera ditemukan. Adam mencari keberadaan Hamid. Ternyata lelaki itu berada di rumah Tante Rani. Dia mulai menunggu sampai Hamid keluar rumah. Setelah 2 jam menunggu, nampak Hamid keluar sendiri. Dia mengendarai mobilnya. Adam mengikuti Hamid. Selama berkendara, Adam berusaha menjaga jarak aman. Dia pun tak menggunakan mobilnya sendiri. Nampak mobil Hamid mengarah ke sebuah kompleks perumahan. Adam tersenyum. Dia tahu kompleks tersebut, apalagi ketika Hamid turun dan disambut seorang wanita. Adam tak dapat menahan tawanya. "Sejak kapan kamu berani bermain wanita?" tanya Adam kepada dirinya sendiri. Terlihat wanita itu menyambut Hamid dengan merentangkan tangan. Hamid memeluk dan mencium wanita itu. Adam merekam semua momen yang tercipta dalam kurun waktu kurang dari 10 menit. "Aku bisa menjadikan ini senjata." Adam tertawa puas. "Berarti memang selama ini Hamid mengikutiku," ucapnya lagi. Erika alias Mona Lisa adalah sugar baby dari Andreas, target yang akan dihabisi oleh Adam. Dia sengaja mendekati wanita itu agar bisa mencari semua info tentang Andreas. Dalam penyelidikan, Adam mengetahui siapa sebenarnya Andreas. Hal ini yang membuat Adam berubah pikiran dan tak ingin melanjutkan untuk mengeksekusi lelaki itu. Makanya ketika Adam dan Mona Lisa ke hotel, dia langsung meninggalkan wanita itu dengan terburu-buru dan tak mau lagi bertemu dengannya. Sayangnya, Hamid sepertinya tidak tahu apa yang diketahui oleh Adam. Lelaki itu terbuai oleh pesona Mona Lisa yang memang sangat cantik. Selama menunggu, sebuah ide gila melintas di pikiran Adam. Dia diam-diam keluar dari mobil dan mendatangi rumah tempat Hamid dan Mona Lisa bertemu. Dengan mengendap-endap, Adam sampai di depan rumah tersebut. Dia berkeliling mencari celah agar bisa menggali informasi. Suara aneh berasal dari sebuah ruangan, membuat Adam mendekati asal suara tersebut. Dari jendela yang ternyata tidak terkunci, nampak Hamid dan Mona Lisa sedang bermesraan. Lelaki itu merekam beberapa saat. Setelah dia rasa cukup, maka Adam kembali ke mobilnya dan menunggu dengan sabar hingga Hamid pergi dari tempat itu. "Sejak kapan kamu senakal ini?" tanya Adam dalam hati. Dia memperhatikan video yang baru saja dia ambil. Ada rasa kasihan dan kecewa kepada Hamid. Selama ini Hamid merupakan sosok pemuda yang bisa menjadi kebanggaan. Pintar, ramah, soleh, dan setia. Adam selama ini mati-matian melindungi sepupunya karena kesamaan nasib, yaitu yatim piatu sejak kecil, membuatnya merasa bertanggung jawab penuh pada Hamid. Sayangnya mereka sekarang seperti 2 orang yang tak saling kenal. Bahkan bisa dibilang mereka sekarang saling bermusuhan. 2 jam menunggu, Hamid keluar dari rumah tersebut. Mona Lisa terlihat mengantar sampai ke depan pintu. Tak berapa lama mobil Hamid melaju kembali. Adam masih setia mengikuti. Dia masih berharap ada titik terang untuk menemukan Alika. Hamid ternyata pulang ke rumah Tante Rani. Tak lama kemudian, dia dan Bunga keluar lagi. Mereka seharian berbelanja di mal. Adam sedikit kecewa. Sepertinya ekspektasinya bahwa Hamid tahu sesuatu ternyata salah besar. Lelaki itu belum sepenuhnya bisa diandalkan untuk melakukan kejahatan. Adam memutuskan untuk pulang dan melanjutkan pengintaiannya besok. Malam hari, giliran Andika yang melakukan penyamaran. Dia ke tempat Tante Rani sebagai pengunjung. Beberapa kali dia merutuki diri karena mau membantu Adam. Jika Intan tahu, bisa-bisa dia digugat cerai. Saat masuk ke tempat lokalisasi, Andika disambut oleh beberapa wanita yang terlihat cantik. Mereka mengerumuni Andika seperti sebuah buah yang dikerumuni lalat. Beberapa kali Andika berusaha melepaskan tangan wanita-wanita yang mencoba merayunya dengan meraba ke bagian sensitif. Beberapa wanita yang merasa tak direspon meninggalkan Andika.
Kini tinggallah seorang wanita yang terbilang masih muda tapi cantik. Dia bergelanyut manja di lengan Andika. Saat Andika duduk di meja dan memesan sebotol minuman, wanita itu masih tetap berada di samping Andika. Tak ingin dicurigai, Andika membiarkan wanita itu menemaninya minum. Mereka berbincang beberapa hal. Si wanita yang bernama Amara dengan sigap menjawab semua pertanyaan dari Andika. Tak lupa dia menawarkan jasanya. Selain menemani minum, wanita itu juga melayani pijat refleksi dan pijat plus-plus. Andika tak langsung melakukan penolakan. Dia menyimak Amara berbicara sekilas. Maaf, aku memang mencari wanita untuk teman tidur, tapi aku punya tipe tertentu. Kalau kamu bisa membawakanku, maka aku akan membayarmu sama seperti wanita yang kamu dapatkan untukku, ucap Andika. Dia mulai memancing wanita itu. Tipe abang yang bagaimana? Tanya Amara dengan suara yang terdengar manja. Aku mau wanitanya polos, belum pernah jualan, tak perlu terlalu cantik. Aku ingin yang menantang, susah ditaklukkan dan kalau bisa menutup aurat dari luar, alias tidak terlihat seksi. Jelas Andika. Dia menyebutkan ciri-ciri umum Alika. Amara sejenak berpikir. Dia sebenarnya sedikit kecewa karena Andika tak menginginkannya. Hanya saja mendengar iming-iming bayaran yang akan diberikan untuknya membuatnya kembali bersemangat. Kalau di sini gak ada bang, tapi aku punya teman yang bisa nyediain barang yang seperti abang mau. Hanya saja agak mahal dari harga pasaran. Amara mulai memberi informasi kepada Andika. Tidak masalah, selama aku cocok, uang bukan masalah buatku, balas Andika angkuh. Baiklah kalau begitu, aku panggilin orangnya dulu. Abang jangan kabur, ucap Amara. Wanita itu bangkit dari tempat duduknya dan berjalan masuk ke dalam rumah. Andika mengelus dada, mengucap syukur karena Amara mempercayainya. Dia meneguk minuman beralkohol yang tadi dipesannya. Tak berapa lama wanita itu kembali bersama seseorang lelaki yang berjaket dan memakai topi. Mereka berdua duduk bareng bersama Andika. Abang mau tipe yang bagaimana?